Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Pada pertemuan hari ini ya, di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi berikutnya, yaitu materi tentang array. Kalau materi sebelumnya kan tentang tipe data bentukan ya, itu sudah dijelaskan oleh dosen yang lain di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan fokus ke materi array ya. Nah, pertama untuk array itu, kita lihat di sini, apa sih itu array gitu ya? Array itu adalah suatu tipe data kolektif gitu ya, bisa disebut sebagai tipe data kolektif yang mana dia bisa digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Jadi nggak cuma satu data aja, tapi bisa banyak gitu ya, kumpulan-kumpulan data. Nah, di sini kita bisa lihat array dapat menyimpan data atau elemen dengan tipe yang homogen atau yang sejenis gitu ya. Kemudian elemen terurut berdasarkan indeks. Jadi di dalam array itu ada elemen-elemen terurut yang dinamakan dengan indeks gitu ya. Nah, banyaknya elemen itu adalah tetap. Kalau di array itu dia punya elemen, jumlah elemennya itu adalah tetap gitu ya. Jumlahnya adalah tetap. Kemudian indeks itu tadi sudah disebutkannya ada elemen terurutnya ya, berdasarkan indeks. Nah, indeks itu apa sih? Nah, indeks itu adalah nomor gitu ya, nomor untuk mengakses elemen dari si array-nya. Jadi kita punya array, kemudian kita punya indeks. Nah, kalau misalkan diibaratkan gitu ya, bisa diibaratkan atau diilustrasikan, array itu contohnya seperti ini, bentukannya seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini untuk array. Misalkan kita punya array, nama array-nya adalah A, gitu. Nama array-nya adalah A, kemudian di sini tuh ada indeks. Nah, indeks itu dia kalau diilustrasikan, gitu ya, itu sebagai nomor dari masing-masing elemen. Atau kalau array-nya sendiri diilustrasikan sebagai, kalau saya sih biasanya diilustrasikannya sebagai kos-kosan gitu ya. Ini ada kamar nomor 0 gitu. Indeks 0 itu berarti kamar dengan nomor 0 gitu ya. Kalau yang di sini berarti itu kamar kos-kosan dengan nomor 1. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi array itu bisa diibaratkan sebagai kos-kosan, ya, kamar-kamar kos. Kemudian indeks itu sebagai nomor kamarnya. Nomor kamarnya itu dimulai dari 0 gitu ya, biasanya kalau di bahasa pemrograman. Tapi kalau di pseudocode bisa aja dari angka 1 atau dari angka lainnya. Cuman untuk bahasa pemrograman itu kebanyakan dimulai dari angka 0. Jadi saran saya sih untuk di pseudocode-nya juga disesuaikan aja gitu. Disamain aja dari angka 0 supaya tidak bingung gitu ya. Nah, misalkan array-nya itu kan tadi bisa disebut sini ya, array dapat menyimpan data atau elemen dengan tipe data yang homogen gitu ya. Contoh bahwa array ini kita isi dengan integer gitu ya, misalkan integer. Kita bisa isiannya itu di sini ada angka 6, ada angka 7, misalnya ada angka 1, ada angka 5, angka 9, dan juga angka 4, misalkan kayak gitu. Artinya kita punya satu array, nama array-nya adalah array A ya, yang mana array A ini dia bisa menampung jumlahnya adalah 6 ya, 6 elemen. Gitu. Jumlahnya adalah ada 6 elemen dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Angkanya atau datanya atau elemennya itu adalah 6, 7, 1,
5, 9, 4. Itu contohnya gitu ya. Contoh lainnya, kalau misalkan kita punya array yang tipe data lain gitu ya, misalkan kayak gini, tipe variabel array-nya misalkan B, ada 0, 1, 2, dan 3. Ini apa? 0, 1, 2, 3 itu adalah indeksnya ya. Tipe datanya misalkan kita pakai string. Misalkan pakai string gitu ya. Untuk kamar nomor 0 misalkan isiannya adalah AA. Kalau yang kamar 1 ada BB misalkan. Kamar 2 ada CC, kamar 3 ada DD. Jumlah elemennya adalah 4 elemen. Gitu ya. Itu adalah ilustrasi dari array. Ini nama variabel array-nya. Yang ini indeks ya. Indeks. Ini adalah tipe data array-nya gitu ya. Jadi array itu tipe data kolektif. Untuk masing-masing elemennya itu tipe datanya apa gitu. Nah, masing-masing elemennya itu tipe datanya kalau di sini adalah string. Kemudian array yang B ini dia punya jumlah sebanyak 4 elemen. Kalau yang atas ini dia punya 6 elemen. Nah, itu kita harus tentukan di awal gitu ya untuk jumlah elemennya. Kurang lebih seperti itu untuk ilustrasi dari array ya. Nah, contoh kasus di sini dikatakan misalkan gitu ya, ada suatu persoalan yang mengharuskan kita dapat menyimpan data nama mahasiswa se-Fakultas Informatika. Kan banyak tuh ya nama mahasiswanya itu. Maka penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini penyelesaiannya itu ada 2 macam. Yang pertama itu kita gunakan tanpa array dan yang kedua kita gunakan dengan array. Nah, kalau yang tanpa array gimana sih gitu kan. Nah, di sini kita harus melakukan pendeklarasian variabel dengan tipe data string ya, mendeklarasikan variabel dengan tipe data string sebanyak jumlah mahasiswa. Ada berapa sih jumlah mahasiswanya? Banyak ya, ada ribuan misalkan. Kalau misalkan mahasiswanya ada ribuan, otomatis kita harus bikin deklarasi variabel sebanyak ribuan juga gitu kan ya. Nah, pendekatan kedua atau solusi kedua itu adalah dengan menggunakan yang namanya array, ya betul. Dengan menggunakan array, kita hanya bisa bukan hanya ya, kita, bisa membuat hanya satu variabel saja gitu. Di sini sebuah variabel saja dengan tipe data string ya, tipe data array of string. Kayak tadi nih, kita bikin satu array gitu ya, dengan tipe data elemennya adalah string. Array of string itu berarti kita bikin satu array dengan tipe data elemennya adalah string. Kayak gitu. Yang berkapasitas atau memiliki jumlah elemen itu sebanyak jumlah mahasiswanya. Kalau jumlah mahasiswanya ada ribuan, ya berarti kita tentukan aja bahwa kapasitas atau jumlah elemen array-nya itu ada sebanyak ribuan mahasiswa gitu ya. Misalkan kalau 100 ya tulis saja 100, kalau 1000 ya tulis saja 1000, kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat dari, apa namanya ya, ada ini tuh sebutnya apa ya, ada hierarki gini ya di sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Nah, ini sebagai pengetahuan aja bahwa array itu dia termasuk data struktur gitu ya, termasuk tipe data struktur atau tipe data kolektif sih kalau saya sebutnya gitu ya. Tipe data struktur ini dia yang non primitif. Kalau yang primitif itu kalian masih ingat kan ya? Yang kayak integer, kemudian string, float, dan sebagainya. Itu adalah tipe data yang primitif. Kalau yang non primitif ini di sini dibagi menjadi 2, ada yang linear dan juga ada yang non linear gitu ya.
Kalau linear, contohnya ada array, ada list, ada stack, dan juga ada queue. Nah, kalau yang non-linear itu contohnya adalah tree dan juga graph. Tapi di sini untuk di mata kuliah algoritma pemrograman, di sini kita hanya fokus ke bagian array-nya saja gitu ya. Maksud linear tuh kayak gini nih. Nah, ini kan yang saya gambarin tadi, dia linear, satu garis gitu ya, satu garis lurus berurutan, kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima, dan kotak keenam gitu ya. Itu linear maksudnya. Nah, sekarang gimana sih cara mendeklarasikannya gitu ya. Nah, untuk mendeklarasikannya, misalkan di sini ada ilustrasinya, T1 dan T2 adalah array. Nah, ini ada T1 dan T2 ya, ini diilustrasikan sebagai array, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian jumlah elemen T1 itu ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Indeksnya menggunakan indeks dari 1 sampai 5. Nggak apa-apa sih kalau indeksnya mah untuk di pseudocode misalkan ya, itu nggak apa-apa dari 1. Tapi kalau untuk bahasa pemrogramannya, contohnya di Golang atau di contoh bahasa pemrograman yang lain, itu indeks array itu mulainya dari 0 ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian untuk yang T2, di sini ada T2 nih, yang sebelah kanan. T2 itu dia jumlah elemennya ada 3. Indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks ke 2. Gitu ya. Jadi kalau yang T1 itu bisa disebut sebagai array of integer, kalau yang T2 itu bisa disebut sebagai array of string. Kenapa yang T1 disebut array of integer? Karena elemen-elemen di dalamnya itu adalah bilangan bulat gitu ya, berupa bilangan bulat. Contohnya di sini ada 30, ada 12, di sini juga ada yang 17. Kemudian kalau yang T2 itu kenapa disebut array of string? Di sini ada tulisannya array of string karena elemen-elemen yang ada di dalam array T2 itu adalah berupa kata gitu ya, atau huruf-huruf, kombinasi dari huruf-huruf dengan diapit oleh 2 petik kayak gini ya, atau tanda kutip kayak gini. Ini kan menandakan tipe data string. Makanya yang T2 itu disebutnya sebagai array of string. Kemudian, itu untuk yang ilustrasinya dulu. Nah, sekarang untuk mendeklarasikan array-nya gitu ya. Bagaimana cara mendeklarasikan array? Caranya adalah di sini nama variabelnya apa gitu ya. Ini untuk yang di pseudocode-nya dulu. Nama variabelnya apa? Kemudian titik 2 array. Nah, di sini ada kurung siku ya. Kurung siku dari start ke end. Start itu berarti dari indeks ke berapa, n-nya itu berarti sampai indeks ke berapa gitu ya. Kalau misalnya totalnya ada 5, bisa aja tulisnya 1 titik-titik 5 gitu ya. Berarti artinya datanya itu mulai dari 1 sampai 5. Of gitu ya, di belakangnya itu of, kemudian tipe datanya. Tipe datanya apa? Contohnya kalau yang T1 berarti di sini tulisannya integer, kalau yang T2 tadi di sini contohnya itu adalah string gitu ya. Jadi tulisannya itu array, kurung siku, mulai dari berapa sampai berapa, of, baru tipe datanya. Contoh untuk yang T1 itu seperti ini nih, T1 titik 2 array, dia mulainya dari 1 sampai ke 5 gitu ya. Indeks 1 sampai indeks ke 5 of integer berarti bisa diisi oleh bilangan bulat. Kemudian T2 array 0 titik-titik 2 berarti dia indeksnya mulai dari 0 sampai indeks kedua of string, yang mana tipe data elemennya itu adalah string gitu ya. Itu adalah cara untuk mendeklarasikan array. Nah, kemudian di sini ada contoh sedikit bagaimana cara menggunakan array gitu ya.
Di sini untuk pseudocode-nya program seperti biasa ya, kamus, kemudian di sini ada days. Days itu berarti sebagai variabel ya, variabel dengan tipe data array of string, mulai dari indeks 0 sampai indeks ke 6. Ini ada i lagi, i-nya itu untuk perulangan ya, nanti di bawah ada perulangan. Nah, gimana cara menginputkan data ke dalam array? Caranya, misalkan kita lihat di sini ada di baris 6 ya, days itu kan nama variabel ya, nama variabel array-nya. Kemudian di sini ada simbol assignment dengan diikuti kata Senin gitu ya. Yang mana ini maksudnya Seninnya itu gitu ya, kata Seninnya itu dimasukkan ke dalam array days. Nah, cara seperti ini itu salah gitu ya. Saya ulangi lagi, cara seperti ini itu salah. Kenapa salah? Karena program akan bingung, Seninnya itu akan dimasukkan ke kamar yang mana. Kan tadi bisa diilustrasikan ya, kalau days itu atau array itu dia sebagai kamar kos-kosan gitu ya. Nah, kata Senin itu gitu ya, data Senin itu nanti dia bingung mau dimasukin ke kamar yang mana gitu. Maksudnya tuh ke situ gitu. Makanya baris yang ke-6 ini dia salah. Yang benar adalah dengan mengikutkan angka indeksnya. Contohnya seperti yang baris ke nomor 7 ya. Di sini ada days, kemudian kita tentukan bahwa yang ingin kita isi itu adalah kamar dengan indeks ke 0 gitu ya, kamar ke 0. Makanya di sini days kurung siku isiannya adalah 0. Berarti kita ingin memasukkan kata Senin itu ke dalam kamar nomor 0. Nah, contohnya kayak gitu. Itu kalau misalnya kita ingin menginputkan data menggunakan assignment. Kalau menggunakan inputan, gimana? Nah, contohnya adalah yang di baris ke-8. Input, days, kamar ke-1 misalkan. Kan tadi kamar ke-0 udah diisi gitu ya. Sekarang isi kamar ke-1. Tapi kalau misalkan kamar ke-0-nya ternyata mau diganti gitu ya, asalnya diisi Senin, tapi mau dia ganti gitu jadi Minggu, ya bisa-bisa aja, nggak apa-apa. Days 0, assignment Senin, terus di bawahnya adalah days 0, assignment Minggu misalkan. Nah, itu nanti kamar yang ke-0-nya akan diganti dengan kata Minggu gitu ya. Kemudian untuk inputan kalau pengen banyak gitu ya, itu kan bisa menggunakan perulangan ya kayak gini. For mulai dari keberapa sampai keberapa. Tinggal di dalam for-nya itu ada inputannya. Nah, kalau misalnya pakai perulangan kayak gini, di dalam di sininya ya, di nilai indeksnya itu kita cantumkan variabel i. I itu dapat dari mana? I itu dapat dari iterasi yang ada di perulangan sini ya. Supaya nanti angka kamarnya bisa berubah-ubah. Mulai dari 2, nanti berubah lagi jadi 3, 4, 5, 6 gitu ya. Yang ini. Supaya nanti berubah-ubah. Kalau misalkan kalian di sininya diinputkan angka 0 gitu ya, di indeksnya 0, maka perintahnya itu for gitu ya, dia akan melakukan perulangan di for-nya ini, dari 2 sampai 6, dia akan melakukan apa? Yaitu adalah input data ke kamar 0 terus. Kalau misalkan di sininya 0 ya, dia akan menginputkan data ke kamar 0 terus. Makanya supaya, apa namanya, kamar ke berikutnya gitu ya, nomor kamar berikutnya itu bisa keisi, makanya kita pakai variabel i di sini gitu ya. Kemudian misalkan kita coba seperti ini juga nih, days, indeks ke-9 kita isi dengan kata minggu, ini juga salah ya. Kalau dilihat-lihat memang dari codingannya memang betul, ini nama array, kemudian di sini nama indeksnya ke berapa gitu ya, nomor indeksnya. Kemudian di assignment dengan data minggu gitu ya. Sebenarnya ini betul-betul aja secara sintaks, hanya saja kita bisa lihat lagi nih di bagian atas ya, bahwa days itu dia menampung, bukan menampung, bahwa kos-kosan days gitu ya,
kos-kosan days itu dia nomor kamarnya cuman dari 0 sampai 6. Dia nggak punya nomor 9. Nah, makanya yang baris ke-11 ini dia salah ya. Kenapa dia yang nomor 11 ini salah? Karena kos-kosan days gitu. Array days itu tidak memiliki indeks ke-9. Lihat di atas di sini ya. Mulai dari 0 sampai 6. Kayak gitu. Kemudian gimana cara menampilkannya? Kita lihat di sini baris ke-12, cara menampilkannya yang ini salah ya. Output days. Dia tidak bisa menampilkan hari secara keseluruhan gitu ya. Days secara keseluruhan ditampilin semua. Nah, itu nggak bisa kayak gini. Jadi kita harus tampilin satu-satu. Misalkan di sini kamar nomor 1, ini kamar nomor 5. Tapi kalau misalnya mau nampilin semua, kalian bisa memanfaatkan yang namanya perulangan for gitu ya. Itu untuk yang pseudocode-nya. Kalau untuk yang Golang bisa dilihat di sebelah kanan di sini seperti biasa ya deklarasi variabel. Nama variabelnya adalah days, kemudian diikuti dengan kurung siku seperti ini yang menandakan bahwa dia itu adalah array. Kemudian di belakangnya adalah tipe data untuk elemennya. Kalau seperti ini berarti si days ini adalah array of string. Kemudian di sini ada variabel i untuk perulangan ya di bawah sini nih. Oke. Untuk baris yang ketujuh nih ya, yang benar ya, baris yang ketujuh kan tadi baris yang keenam itu salah di pseudocode. Untuk baris ketujuh yang betul itu diubahnya seperti ini. Days indeks ke-0 sama dengan Senin gitu ya. Atau kalau misalnya untuk inputan yang di baris 8 seperti ini, itu bisa seperti ini. fmt.scan dalam kurung ini simbol dan ya, kemudian days diikuti dengan nomor indeksnya. Sama aja seperti biasa gitu ya. Untuk inputannya tinggal dalamnya itu adalah days indeks ke berapa. Kalau misalnya mau ke 1 ya tinggal pilih 1, mau indeks kedua tinggal pilih 2. Kalau misalkan mau melakukan inputan berturut-turut, berapa kali berturut-turut gitu ya, kita bisa gunakan yang namanya perulangan. Di sini contohnya pakai for, ininya sama ya, fmt scan, dan simbol dan, kemudian days. Indeksnya dengan menggunakan i ya, kayak di sini nih. Kita menggunakan i. Supaya si i itu kita kan mulai dari 2 sampai 6 ya di sini, i sama dengan 2 dan lakukan perulangan selama i-nya itu kurang dari sama dengan 6. Berarti perulangannya itu akan dimulai dari 2 sampai angka 6 gitu ya. Nanti si i ini akan berubah, kamar kedua gitu ya, kamar ketiga, kamar keempat, kamar kelima, dan kamar ke-6. Sekarang untuk output-nya, di sini yang baris 13, baris ke-13 kalau dikodingkan ke dalam bentuk Golang kayak gini gitu ya. fmt.println days indeks ke-1, days indeks ke-5. Kayak gitu. Mungkin itu dulu untuk materi array-nya. Kita coba mengerjakan sedikit soal ya. Saya udah siapkan ada soal seperti ini. Yang pertama, buatlah program yang digunakan untuk menyimpan nama dari kelas Alpro 02 gitu ya. Untuk menyimpan nama-nama dari mahasiswa kelas 02 misalkan. Masukannya itu terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya mahasiswa di kelas Alpro 02. N baris berikutnya adalah nama dari mahasiswanya. Kemudian untuk outputnya berupa N baris nama mahasiswa di kelas Alpro. Kita cobain ya. Misalkan kita dari ini dulu, apa namanya tuh, pseudocode-nya dulu. Nama mahasiswa, misalkan kayak gini. Untuk kamusnya, itu tadi kayak gimana ya? Array dulu ya. Untuk array misalkan nama mahasiswa
itu titik 2 array, misalkan mau berapa, gitu ya, dari 0 sampai 10 misalkan, of string. Nah, ada kayak gitu ya. Kemudian karena kita butuh perulangan, kita ada i juga ya, gitu ya, integer. Nah, programnya gimana? Tinggal ini aja, input dulu, ini ada satu lagi, n misalkan ya, input n gitu ya, input n-nya untuk menentukan jumlah berapa kali kita akan menginputkan. Kemudian di bawahnya ada for i mulai dari 0 gitu ya, sampai ke n. Nah, kayak gitu. Input nama mahasiswa ke i gitu ya, and for. Nah, seperti itu. Kemudian untuk outputnya, for, ini juga for juga, i mulai dari 0 sampai n, lakukan output nama mahasiswa dengan indeks ke i, ya, and for juga, kayak gitu. Kurang lebih seperti ini untuk yang pseudocode-nya gitu ya. Kemudian bagaimana bentuk golengnya? Golengnya misalnya di sini var array-nya itu tadi apa namanya? Nama mahasiswa. Misalkan kita 10 gitu ya. Nah, kalau digoleng kita tinggal tulis kayak gini aja. Nggak usah dari 0 sampai berapa, tapi langsung aja 10 gitu ya. Karena kalau 10 ini dia otomatis 0 sampai 9 sebenarnya. Ini udah 10 gitu ya. Oh, berarti di sini bukan 0 sampai 10, berarti 0 sampai 9 gitu ya. Sini udah 0 sampai 9. Kemudian kita butuh i dan juga n, tipe datanya integer. Input gitu ya, scan n, kita scan dulu n-nya berapa, inputan n-nya berapa, lakukan perulangan. I mulai dari 0 sampai i kurang dari n gitu ya. Nah, yang mana isiannya adalah scan simbol dan kemudian nama mahasiswa indeks ke i gitu ya. Nah, mahasiswa indeks ke i. Kemudian di sini misalkan kita tambahin data nama mahasiswa. Misalnya kita pakai kayak ginian. Baru di sini for i lagi kurang i sama dengan 0. Kemudian i kurang dari n ya, betul ya. I plus plus. Nah, ini tinggal di fmt println nama. Nama mahasiswa indeks ke i. Kayak gitu. Ini untuk golengnya ya. Kita coba ya. Misalkan saya ingin menginputkan nama sebanyak 5, ya, namanya siapa? Naruto, misalkan Sasuke, ada Sakura, ada Kakashi, ada Sai, misalkan. Nah, ini hasilnya ya. Ini tadi inputan kan, inputan angkanya, kita inputin mau berapa gitu ya. Walaupun kita menempatkan atau menyediakan array-nya sebanyak 10, tapi kita juga bisa menentukan kita mau ngikutin berapa, gitu maksudnya tuh. Kalau misalnya 10, ya kita maksimal nginputinnya sebanyak 10 kali, gitu ya. Ini 5 berarti masih cukup ya dari 10.
Nah, siapa aja mahasiswanya? Misalkan nama mahasiswanya adalah Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Sai gitu ya, misalkan. Kemudian di bagian yang ininya, ya, nama mahasiswa untuk menampilkannya itu adalah yang ini hasilnya itu. Nah, kayak gitu. Nah, gitu ya. Sampai sini, oke. Sekarang nomor 2. Buatlah program yang digunakan untuk menyimpan nilai dari kelas Alpro 02. Nah, ini beda dikit ya. Kalau yang tadi itu nama, sekarang adalah nilai. Kalau nilai berarti kita bisa pakai tipe data integer misalkan ya. Masukannya apa? Terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya mahasiswa di kelas Alpro 02. N baris berikutnya adalah nilai dari mahasiswanya. Keluarannya adalah berupa N baris nilai mahasiswa di kelas Alpro. Oke. Sama aja ya kayak tadi, cuman bedanya yang ini tipe datanya adalah integer. Kita balik lagi ke pseudocode, ini aja tinggal ubah integer. Nah, kayak gitu. Nama mas ini misalkan kita ganti boleh ya. Jadi nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa, ini nilai mahasiswa, ini nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa bentukannya array dari 0 sampai 9 dengan elemen berupa tipe data integer. Di sini inputan N, seperti biasa kita untuk menginputkan mau berapa kali inputan. Perulangan, berarti perulangan untuk melakukan inputannya ya. Inputannya dilakukan berapa kali gitu. Kemudian di sini ada perulangan juga untuk menampilkan jumlah, untuk menampilkan semua elemen yang ada di array ya. Udah kayak gini doang. Misalnya ini ganti aja nilai mahasiswa. Nah, gitu ya. Kemudian gimana untuk golengnya? Ini tinggal ganti integer. Ini ganti jadi nilai nilai mahasiswa, ini nilai mahasiswa, ini nilai mahasiswa. Udah, gitu aja. Nilai. Nah, sama aja ya kayak tadi ya, cuma beda tipe datanya aja. Ini berarti array of integer dengan jumlah elemennya itu 10. Tapi di sini kita bisa tentukan mau nginputin berapa kali gitu ya. Yang mana harusnya sih kurang dari 10 atau 10. Kita coba, kita mau nginputin berapa gitu ya. Kan tadi inputin 5, kita coba agak gede deh, 7 misalkan. Nilainya berapa aja? Misalnya nilainya ada 98, 87, 67, 49, 87, ini udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 7-nya adalah 88. Nah, nah ini hasilnya ya, yang ada nilai mahasiswa ya, nih, yang dari sini. Nilai mahasiswa adalah 98, 87, 67, 49, 87, 50, 88. Ini isi dari indeks ke-0, ini isi dari indeks ke-1, isi dari indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, indeks ke-5, dan indeks ke-6. Totalnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu. Itu untuk yang nilai mahasiswa. Nah, satu lagi, buatlah program yang digunakan untuk menyimpan nama dan nilai. Jadi ada 2 nih, ada nama sama ada nilai. Dari mahasiswa kelas Alpro 02, kemudian hitung nilai rata-ratanya. Masukannya apa aja? Terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya mahasiswa di kelas Alpro 02.
N baris berikutnya adalah nama dan nilai dari mahasiswanya. Keluarannya atau outputnya adalah berupa N baris nama dan nilai mahasiswa, dan di bagian akhir ada nilai rata-ratanya. Kalian masih ingat dengan tipe data bentukan yang kemarin dibahas? Kita bisa bikin juga kayak gitu. Misalkan tipe data bentukan tuh gini ya, tipe, kemudian misalkan nama tipe datanya adalah mahasiswa, kemudian pakai gini kan ya. Komponen mahasiswa itu misalkan ada nama dengan tipe data string, dan juga ada nilai dengan tipe data integer, misalkan kayak gitu ya. Kemudian kita bikin variabelnya. Variabelnya itu adalah misalkan MHS dengan tipe data array dari berapa sampai berapa gitu ya, 0 sampai 9 misalkan of mahasiswa. Kemudian sama kayak tadi kita butuh I dan N untuk perulangan ya, integer gitu aja. Nah, kayak gini. Ini deklarasi tipe data bentukan. Ini deklarasi tipe data mahasiswa. Array. Oh, kalau ini kayak gini ya. Nah, kalau nggak salah kayak gini kan. Bentuk komen itu di pseudocode. Yang ini untuk tipe data bentukan, yang ini untuk array gitu ya. Array-nya array of mahasiswa. Kemudian inputannya, berarti kan tadi input N-nya dulu ya, jumlah N-nya berapa gitu ya. Kemudian lakukan perulangan mulai dari I 0, I sama dengan 0 gitu ya, to N do. Apa yang dilakukan dalam perulangan? Yaitu adalah menginputkan mahasiswanya mahasiswa dengan indeks ke I gitu ya. Indeks ke I, kemudian kita isikan nama. Dan juga kita inputkan mahasiswa dengan indeks ke I titik nilai gitu ya. Kan kalau di tipe data bentukan harus pakai titik kayak gini ya. Dari mahasiswa yang ini ya, ya betul, mahasiswa ini. Kemudian dot namanya itu untuk komponen nama yang ini. Dot nilai itu untuk komponen nilai yang ini. Gitu. Masih ingat kan dengan tipe data bentukan yang di pertemuan sebelumnya? Hanya saja karena ini array, berarti harus ditambahkan dengan indeksnya. Di sini indeksnya kita menggunakan I gitu ya. Kan biasanya kalau nggak pakai atau nggak dibentuk array kan kayak gini gitu ya. Mahasiswa MHS dot nilai. Sorry. Nah, tapi karena MHS-nya itu dia array, berarti dia pakai indeks. Kemudian di sini N4 gitu ya. Kita sudah bisa menginputkan nama dan nilai. Kemudian bagaimana menampilkannya? Sama kayak tadi, for I diisi dengan 0 gitu ya. To N do, tinggal di output. Outputnya gimana? Sama aja kayak gini. Nah, tinggal copy paste aja. Dan N4. Oke, sampai sini ini untuk inputan input nama dan nilai gitu ya. Ini dipakai sebagai output nama dan nilai. Nah, selain input dan output tadi ya, nama dan nilainya, kita juga diminta
diminta untuk hitung nilai rata-ratanya, gitu ya. Nilai rata-rata, cara ngitungnya kayak gimana, masih ingat? Kita butuh, 2 variabel lagi lah, boleh ya. Misalkan variabelnya sum untuk mendapatkan total gitu ya, atau jangan sum deh, total nilai. Total nilai integer dan rata-rata itu real, misalkan kayak gitu ya. Total nilai untuk menampung, nilai keseluruhannya ditambahin dulu semuanya, kemudian rata-rata, berarti kalau rata-rata itu, total nilai keseluruhan dibagi jumlah mahasiswanya gitu ya, jumlah mahasiswanya ada berapa. Nah itu pertama total nilainya itu dihitung di mana, kita bisa aja di sini ya, total nilainya. Total nilai itu kita tampung semuanya, caranya kayak gini, MHS dot nilai. Nah, nilai-nilai mahasiswa itu akan dikumpulkan di total nilai. Bisa kayak gini caranya atau kayak gini. Nah, kayak gitu. Sama aja ya. Tapi kita pakai yang gini aja dulu lah, nilai. Nah, kita udah munculin tuh, udah ngumpulin tuh, udah dijumlahin di sini ya. Jumlahin, nilai-nilainya dikumpulin, dijumlahin. Nah, untuk hitung rata-ratanya itu harus di luar perulangan ya, jangan lupa. Hitung rata-rata itu ada di luar perulangan. Rata-rata sama dengan total nilai itu dibagi jumlah mahasiswanya berapa? Jumlah mahasiswanya adalah N. Kenapa N? Karena tadi kita udah tentuin di sini input N untuk menentukan jumlah mahasiswanya. Walaupun udah ditentuin di sini kan batasnya adalah 10 ya, tapi kan bisa aja kita cuma nginputin 4 gitu. Hanya di sini jumlahnya adalah N. Tinggal ditampilkan. Output rata-rata. Ini untuk pseudocode-nya. Ini deklarasi tipe data bentukan, ini deklarasi array. Ini untuk deklarasi variabel-variabel yang dibutuhkan gitu ya. I untuk iterasi perulangan, N jumlah mahasiswa, total nilai ya, total nilainya gitu ya, total nilai dari keseluruhan, rata-rata adalah untuk nilai rata-rata. Kayak gitu. Gimana bentuk golengnya? Nah, golengnya pertama kita buatkan tadi dulu ya, tipe mahasiswa, ya, struktur mahasiswa, tipe data bentukan, yang mana komponennya ada nama, string, dengan nilai integer. Integer ini integer. Ini adalah deklarasi tipe data bentukan. Kemudian di sini kita melakukan deklarasi array of mahasiswa. For nama variabelnya apa, itu kita pakainya mahasiswa, MHS gitu ya contohnya. Dengan total elemen 10 of mahasiswa. Kayak gitu ya. Kemudian kita butuh IN total nilai dan rata-rata yang ini. IN total nilai itu INT dan rata-rata itu float. Nah, kayak gitu. Pertama, apa dulu nih? Input, kemudian perulangan, dan perulangan ya. Input N-nya dulu. Nt scan N gitu ya, untuk variabel N. Kemudian
Kita lakukan perulangan ya berarti ya. For I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. Nah, gitu. Kita lakukan inputan nama dan nilai ya. Input, scan, nama, MHS, indeks ke I, nama, dan juga MHS, indeks ke I, nilai. Nah, gitu. Ini input, nama, dan nilai. Yang ini input, jumlah mahasiswa. Beres ya, input nama dan nilai. Kemudian output nama dan nilai sekaligus hitung total nilai. For I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Gimana menampilkannya? Vmt, println, oh ini salah. Kemudian MHS dengan indeks ke I gitu ya. Apa yang mau ditampilkan pertama? Yaitu adalah nama. Dan yang tampilkan kedua, MHS ke I dot nilai. Nah, sambil menampilkan atau mengoutputkan nama dan nilai, kita juga sambil menghitung total nilainya ya. Ini bisa kayak gini, ditambahin oleh MHS, indeks ke I, nilai. Beres ya, ini ya. Untuk yang ini nih. Nah, sekarang tinggal hitung rata-ratanya. Gimana hitung rata-rata? Rata-rata sama dengan total nilai itu dibagi oleh N ya. N. Ini juga di ini. Nah, jangan lupa di apa namanya? Di casting ya ini tuh ya, di casting. Diubah dulu total nilainya ke bentuk float atau ke bentuk real, N-nya juga diubah ke bentuk real gitu ya. Kemudian tinggal ditampilkan. Rata-rata misalkan. Rata-rata adalah rata-rata. Ini kasih ini deh. Data mahasiswa. Nah, kayak gitu ya. Kita coba, benar nggak? Misalkan kita mau nginputin, misalkan Naruto, karena dia bodoh ya, Naruto itu misalkan dapat nilai cuma 30, 10 deh. Kemudian Sasuke karena Sasuke pintar, dia nilainya 80, misalkan. Sakura biasa aja lah, so-so lah. Nilainya 70 deh. Kemudian Kakashi kan pintar ya. Kakashi misalnya pintar, nilainya 100 deh. Kasih nilai 100. Siapa lagi? Shikamaru juga pintar, dapatnya 100 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, oh satu lagi. Satu lagi misalkan Choji agak bego dikit lah, jadi dia kayaknya 30 nilainya. Nah, data mahasiswanya adalah Naruto-nya 10, nilainya 10 ya. Sasuke nilainya 80, Sakura nilainya 70, Kakashi nilainya 100, dan Shikamaru nilainya 100, dan terakhir Choji nilainya 30. Rata-ratanya adalah 65. Benar nggak 65? Kita coba ya, kalkulator. Berapa aja?
10 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 100 tambah 100 lagi ditambah 30. Hasilnya adalah 390. Kemudian kalau dibagi 6 ya, tadi nilai jumlah ininya ya, 6 sama dengan 65. Betul ya? Kayak gitu contoh programnya. Ini untuk deklarasi tipe data bentukan, ini deklarasi array of mahasiswa. Jadi array-nya itu tipe data elemen, per elemennya itu adalah mahasiswa ya. Mahasiswa itu dapat dari sini. Kemudian ini deklarasi variabel bantuan yang kita butuhkan ya. I-nya untuk perulangan, N-nya jumlah mahasiswa, total nilainya adalah total nilai dari keseluruhan mahasiswa. Kemudian rata-rata adalah hitung rata-rata. Ini untuk input jumlah mahasiswa, ini input nama dan nilai, pakai perulangan ya, karena kita akan melakukan inputannya itu beberapa kali gitu. Kemudian outputnya yang ini, output nama dan nilai sekaligus hitung total nilai. Kayak gitu. Paling itu aja untuk materi array. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.